Kita mulai aja, ya, mulai aja ya. Shalom semua. Sekali lagi saat malam yang baru join. Kita sekarang di bab yang kedua dari buku Destin Turin ini. Shalom, Pak Henry. Ya, kita dengan judul bab 2 ini, hukum Taurat telah digenapi. Ya, jadi hukum Taurat telah digenapi. Ya, yang pertama saya mau cerita dulu sedikit bahwa ketika saya kredit mobil dan mengangsur, ketika lunas, ya itu namanya sudah digenapi, maka BPKB saya dikembalikan. Ya, atau ketika saya beli rumah kredit di bank, ya ketika sudah lunas, maka sertifikat itu sudah di tangan. Ya, sertifikat itu sudah di tangan. Ya, itu prinsip juga lunas atau digenapi. Ya, waktu saya juga beli toko, ya saya ngangsur dari bank karena ngebangunnya ya pakai uang bank, jadi sertifikatnya ditahan di bank, dan setelah lunas ya dikembalikan sertifikatnya. Ya, jadi prinsipnya sudah dilunasi atau sudah digenapi. Itu jadi hukum Taurat kan kita tahu tuntutan. Ya, hukum Taurat tuh kudus, benar, adil. Tetapi dia tidak mensuplai, ya, sama sekali tidak mensuplai kekudusan, kebenaran, keadilan buat kita. Dia hanya menuntut. Nah, itu kenyataannya. Ya, makanya dari awal Tuhan itu, intinya Tuhan itu tidak mau hukum Taurat, ya, untuk kita. Tapi ya ada tujuannya atau ada atau ya tujuan lah, ada manfaatnya. Apa itu hukum Taurat yang kita mau pelajari juga malam ini. Ya, tetapi Tuhan itu yang pasti yang dia inginkan adalah kasih karunia. Ya, kita itu harus tahu pasti bahwa kasih karunia itu yang Bapa atau Tuhan inginkan buat kita. Nah, sekarang kita mulai dulu supaya jangan melebar atau tidak ketangkap poinnya. Saya mau bacakan bahwa hukum Taurat setelah digenapi itu, kalau saudara bisa catat dalam Matius 5 ayat 17, itu kan dikatakan gini, jangan kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat. Semua itu akan bilang, Tuhan Yesus kan bilang nggak meniadakan hukum Taurat atau kita para nabi. Betul. Ya, firman-Nya bilang begitu. Aku datang, artinya Yesus dari surga datang ke bumi. Ya, bukan untuk meniadakannya atau meniadakan hukum Taurat, melainkan untuk menggenapinya. Nah, pertanyaannya kalau ditanya, sudah belum Tuhan Yesus menggenapi? Nah, sudah. Ya, tadi ya, sudah dibayar lunas. Makanya dikatakan sudah selesai. Paid in full. Kulah paid in full, sudah selesai, sudah lunas, sudah dibayar, sudah diterima juga sama Bapak. Jadi pembayaran itu sudah diterima. Nanti kita mesti mengerti soal pembayaran ini, karena kita ini akan berhadapan sama semacam debt collector, yaitu iblis. Ya, nanti dia bagaimana dia menuntut kita akan lihat. Tetapi yang kita mesti pastikan dulu bahwa sudah dibayar. Ya, jadi bukan disapu ke bawah karpet gitu. Ya udah lunas enggak. Ya, ada penggenapan yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Ya. Nah, kalau orang berkata saya, artinya orang masih berpikir bahwa dia mau bayar sendiri atau dia bilang dia bisa lewat hukum Taurat, ya kita baca aja supaya jelas ya, Alkitab, jadi bukan kata orang.
Roma 3 ayat 23 bilang semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Jadi kalau ada satu orang berkata, saya bisa, gitu ya, walaupun misalnya dia ke depan bisa, dari titik ini, hari ini ke sana bisa, tapi kalau dia udah pernah berdosa sebelumnya, sejak dia lahir, apalagi kita membawa dosa yang diwariskan oleh Adam, sifat dosa, ya sudah nggak bisa, ya sudah kehilangan kemuliaan Allah dan semua telah berbuat dosa. Nah, kalau mau yang lebih jelas lagi, lebih terang lagi dalam Galatia 2 ayat 16 bagian B ya, bagian B mulai dari sebab ya saya baca. Jadi saudara mesti firm dulu, paham benar-benar ya, apa sih yang digenapi. Sebab itu kami pun telah percaya kepada Kristus Yesus supaya kami dibenarkan oleh karena iman dalam Kristus dan bukan oleh karena melakukan hukum Taurat. Jadi kita pegang dulu nih, di dalam hukum Taurat nggak ada iman, ya, yang ada melakukan, lakukan, ya, oleh Yesus dan sudah selesai. Nah, sebab, kata sebab untuk jelaskan lagi, untuk menekankan, tidak ada seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat. Ya, jadi ini jelas ya. Kalau Tuhan bilang tidak ada seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat, ya kalau orang-orang bilang gini, oh nggak bisa, ada, ya saudara mau percaya mana? Saya sih nggak percaya sama orang itu ya. Saya percaya bahwa semua orang sudah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dan saya percaya firman Tuhan yang berkata tidak ada seorang pun yang dibenarkan melalui hukum Taurat. Ada Pak, siapa? Yesus ya, Yesus yang menggenapi sebagai kita. Nah itu aja sederhananya. Ya, karena kita udah tahu, ini dasar ya, karena kita kembali ke bab awal, ya kita harus tahu bahwa hukum Taurat itu semua sudah melanggar. Ya, dan kalau orang mau ke depan juga berkata, oh enggak Pak, mulai dari titik ini, semuanya saya mau beresin semua. Ya, saya mau kalaupun ada salah saya mau minta ampun. Ya silakan. Ya, Yakobus 2 ayat 10 bilang gini. Sebab barang siapa menuruti seluruh hukum itu, ya jadi dianggap ada nih orang bisa menuruti seluruh nih, tetapi mengabaikan satu bagian, artinya salah satu aja daripadanya, ia bersalah terhadap seluruhnya. Inilah nature hukum Taurat. Ya bahasa gampangnya gini, salah satu, salah semua. Jadi kita nggak mau dikadalin lagi nih sama iblis. Poinnya itu aja. Jadi ketika judulnya berkata hukum Taurat telah digenapi, nah kita paham deh. Saya sendiri nggak mampu menggenapi. Saya sendiri pasti sudah gagal. Tetapi ada yang sudah menggenapi, sudah bayar lunas. Sertifikatnya udah diserahkan sama kita. Siapa Pak sertifikatnya? Ya Yesus itu sendiri, kasih karunia. Sudah lunas, ya. Jadi itu kita pegang, dari bab ini kita harus pegang dulu. Ya, nah makanya dengan itu kita kalau dimasuk bab 1 kita menerima tuh, ya, menerima kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran atau kebenaran yang adalah hadiah. Ya, di bab 1 jangan lupa, ya, Roma 5 ayat 17. Cuman itu aja ingetin, ya, menerima kasih karunia yang superabound, yang tak terbatas. Ya, kelimpahan tuh superabound atau hyperperesio. Jadi kalau kita juga hari-hari ini mendengar, oh itu orang hyper grace tuh, sebenarnya dalam tanda petik tidak salah-salah banget gitu ya. Karena memang hyperperesio kasih karunia itu, atau superabound atau tak terbatas, bahkan tak terbatas. Jadi kalau ada orang bilang overdosis, dia punya batasnya tuh. Padahal firman Tuhan katakan tidak terbatas. Ya. Jadi saudara mau percaya mana? Saya percaya nggak terbatas dong. Nah, gitu aja gampangnya. Ya. Nah, itulah sebabnya ya nanti berkaitan dengan kita itu dengan menerima kelimpahan kasih karunia dan hadiah kebenaran itu, kita menerima kesuksesan, keutuhan, kemenangan tanpa susah payah. Kan udah dilunasi tadi, sudah digenapi tanpa susah payah. Nah, makanya melalui bab ini dimulai dengan apa?
panggilan utama daripada kita orang percaya itu adalah penyembah. Nah, gimana Pak maksudnya Pak? Penyembah itu artinya begini, karena kita hanya menerima dan suplainya itu sudah diberikan. Nah, yang sekarang kita ngomongin pertama-tama itu kita sudah terima semua kelimpahan itu gratis, cuma-cuma, tidak bayar. Nah, misalnya saya berikan kepada anak saya nih, Mik, ini handphone baru nih, buat kamu, cuma-cuma. Dia jawab apa? Jawab apa, Mik? Thank you. Thank you, ya kan, minimal thank you. Grateful atau berterima kasih. Saudara, nah saya supaya jangan kita miss lagi, kita ini menerima keselamatan kekal. Ya, sama aja gini. Saya bayangkan kalau kita ini menerima pergi ke Disneyland gitu. Ya, saya pernah ke Universal Studio lah, atau Disneyland ya di Singapura. Itu ketika kita udah bayar tiket, udah lunas, kita dicap tuh. Capnya juga nggak kelihatan, karena kalau disorot dengan apa tuh? UV ya, baru kelihatan gambarnya. Tapi nggak kelihatan nih, di tangan kita nggak kelihatan. Nah, kita memiliki apa? Kita memiliki akses masuk untuk menikmati seluruh wahana di tempat main itu. Misalnya tadi Universal Studio ya, mau apa juga kalau udah dibayar tiket terusan udah bisa main semua. Nah, tapi kalau saudara bilang gini, saya nggak mau nikmati lah, boleh nggak? Ya boleh aja. Ya, dia keluar dari pagar tuh, keluar. Tapi mau masuk lagi boleh nggak? Boleh. Tapi hilang keselamatan nggak? Hilang nggak itu capnya? Enggak. Nah, jadi keselamatan kita sudah dibayar. Ya, nah ketika kita bisa menikmati, sebenarnya gini, ketika kita bisa menikmati semua wahana, atau dalam konteks ini semua apa yang sudah Tuhan genapi buat kita, udah bayar lunas, kita bisa menikmati semua manfaat sebenarnya. Nah, inilah perjalanan yang mesti ke depannya nih kita pahami dulu nih dasarnya. Kita menikmati, yang dari mulut kita bilang apa? Wih, thank you, Pi. Misalnya anak ya, waduh, terima kasih, Bapak. Thank you. Halo, Bapak baik. Bapak engkau baik. Bapak engkau baik. Ya, kau selalu baik kepadaku. Kan yang keluar apa? Pujian. Makanya panggilan. Makanya di awal nih, yang terpenting di awal dari bab ini dikatakan apa? Panggilan utama daripada kita orang Kristen itu apa? Penyembah. Grateful sebenarnya, yang berucap syukur, penyembah. Nah, jadi kita udah paham ya bahwa kita ini berterima kasih karena kita menikmati, bukan karena diancam. Atau gini ya, lo kalau nggak nyembah, kalau lo nggak muji gue bakar lo, gue hukum lo, gue kasih penyakit lo. Wah, itu orang punya penyakit, kecelakaan, nggak suka nyembah sih. Nah, itu menurut saya, kalaupun dia nyembah, itu tidak murni atau tidak apa ya namanya ya, bukan sejati gitu. Ya dia takut dipukul, takut dihukum. Kalau kita tadi seperti saya bilang, Mik, ini headphone baru buat kamu, bayar nggak, Pink? Enggak. Saya nggak bilang kamu udah kerja bayar, enggak. Nih buat kamu. Dia bilang apa? Thank you. Ya kan? Nah, itulah panggilan kita. Sehingga ya kalau kita nangkap dari sisi kita, penyembahan kita juga akan berbeda. Ya. Nah, kita thank you dengan apa? Thank you atau give thanks karena menerima tadi, menerima semua yang Tuhan kerjakan sempurna. Nah, itu kita mulai dari 1 Yohanes 1 ayat 17. Ya. Nah, itu kita sekarang lihat, kita thank you dibanding nih sama Tuhan ya. Yohanes 1 ayat 17, sebab hukum Taurat diberikan oleh Musa. Ya, diberikan artinya ada jarak. Gampangnya gitu aja. Karena apa? Karena melalui hamba, melalui utusan gitu ya, diberikan melalui Musa. Jadi ada penengah lagi gitu, ada jarak. Ya, tetapi kasih karunia, nah kasih karunia dan kebenaran itu datang. Ya, kita mesti
firm nih, semua mesti tahu orang yang dibawa kasih karunia bahwa datang itu kata kerjanya singular, ya. Jadi kasih karunia dan kebenaran itu satu, ya, satu kesatuan. Datang apa? Datang oleh Yesus Kristus. Nah, di titik ini kita lihat, oh, kita ini sudah diberikan. Ya, jadi tadi kita grateful, kita mengucap syukur karena kita lihat, ya. Nah, bandingannya apa? Tadi satu, hukum Taurat ada jarak, tetapi kasih karunia itu datang pribadi. Ya, jadi bersifat pribadi karena datang. Kalau misalnya saya berikan atau buku ini kepada saya kirim lewat Edwin kepada Maya di Papua sana, ya, lewat titipan kilat, ya, lewat titipan kilat, ya, itu artinya apa? Artinya ada jarak. Tetapi kalau saya sendiri datang membawakan berita ini, nah, datang lewat teknologi ini, ya, bisa sampai ke Papua secara real time, ya. Tapi tetap fisiknya nggak ada, ya. Tetapi sebenarnya Yesus itu benar-benar datang. Itu luar biasa sekali, ya, menyiratkan pribadi. Jadi yang hebatnya begini, ya, jadi pengorbanan Yesus di kayu salib itu, ya, kematian yang kejam brutal itu dikatakan bahwa itu berkaitan jadi dengan hubungan pribadi. Dia nggak utus malaikat, dia nggak utus siapapun. Nah, itu sangat prinsip karena sebentar kita akan dengar bagaimana iblis mau kembalikan jarak itu poinnya. Supaya kita berjarak lagi. Nah, dia pakai apa? Ya, dia pakai tuntutan lagi, kan? Kalau ada hutang, jadi di hati nurani kita masih ada hutang, kita nggak mau deket-deket sama penagih hutang. Kan, kalau apalagi kita nggak bisa bayar. Kalau bisa bayar sih mungkin, sini loh, gue bayar, gitu ya. Tapi kalau kita lagi nggak bisa bayar, tadi kan kita udah tahu bahwa kita tidak bisa bayar. Ada jarak. Aduh, saya utang sama Pak Fen misalnya gitu. Saya ketemu Pak Fen, saya ngumpet gitu kan. Gede soalnya utangnya. Nah, misalnya seperti itu. Ya, jadi Yesus itu sudah membayar dulu, ya. Nah, bagaimana kalau orang atau gereja atau mafia agama, ya, yang digerakkan oleh iblis, saya percaya, menaruh kembali hukum Taurat Musa ini ke antara kita dengan Tuhan. Ya, jadi kalau kita ini udah dekat, dia taruh lagi di antara kita dengan Tuhan, taruh lagi hukum Taurat. Akibatnya apa? Akibatnya itu menghapus karya sempurna Yesus, gitu aja. Makanya sekarang kita mulai agak ngerti, ya, walaupun nanti bisa dijelaskan, oh, itu fallen from grace, jatuh dari kasih karunia dan sebagainya. Tapi untuk dasar kita lihat gini, kalau menaruh lagi di antara hubungan tadi yang udah deket kita dengan Bapa itu nggak ada jarak, tapi ditaruh lagi di antaranya hukum Taurat, maka jadi jarak lagi. Nah, tapi jarak itu menghasilkan apa? Menghasilkan bahwa itu adalah menghapus karya Yesus yang sempurna. Nah, saya sering bilang itu menepis atau menolak. Ya, kita buktikan aja pakai ayatnya, ya. Kita buktikan supaya ada dasar. Galatia 2 ayat 21. Ya, jadi apa yang saya katakan itu bukan ngomongan, itu kata Pak Melki lah. Enggak, ya. 21 dari Galatia 2, aku tidak menolak kasih karunia Allah. Nah, ini kan sama kayak kita. Saya tidak menolak kasih karunia Allah. Kalau dalam bahasa Inggris katanya, saya tidak frustrasi terhadap kasih karunia Allah. Ya, di satu ayat yang lain katakan, Paulus bilang, saya nggak malu. Ya, saya nggak frustrasi, saya nggak menolak. Sebab, nah ini yang kita mau fokus hari ini. Sekiranya ada kebenaran oleh hukum Taurat, jadi hukum Taurat ditaruh lagi, ada kebenarannya nih, maka sia-sialah kematian Yesus. Nah, itulah sebabnya tadi Pastor Faith menulis menghapus karya Yesus yang sempurna, artinya menyia-nyiakan gitu. Ya, sia-sialah kematian Yesus. Kalau kita taruh lagi hukum Taurat antara kita dengan Bapa. Nah, jadi paham ya. Nanti saya udah sampai bab di
di khotbah yang lain kan sudah sampai bab 21, 22, ya kan? Jadi udah tahu nih ceritanya sampai ujung. Tapi buat awal, buat start, kita mesti tahu ya bahwa menaruh hukum Taurat atau mengembalikan itu sama aja membuat kematian Yesus sia-sia. Enggak, atau karya Yesus dihapus. Ya, ditiadakan lah gampangnya gitu ya, bahasa di sini memang bilang dihapus. Jadi kita mesti berdiri teguh di bawah apa? Di bawah bahwa hukum Taurat tuntutannya yang sudah dihapus. Nah, itu di dalam Kolose 2 ayat 14. Ya, dengan menghapus surat hutang yang oleh ketentuan-ketentuan hukum, ya hukum apa? Ya hukum Taurat ketentuannya, mendakwa dan mengancam kita. Dan itu ditiadakannya dengan memakukannya pada kayu salib. Nah, saudara perhatikan yang pertama, bahwa surat hutang itu dipakukan di kayu salib. Artinya di apa? Dilunasi. Ya, jadi ini sekarang kita udah masuk ke sini ya. Iblis berusaha menaruh lagi hukum Taurat antara kita dengan Allah. Nah, kita udah tahu efeknya apa? Efeknya menghapus karya Yesus. Nggak mau, nggak mau. Ya. Nah, sekarang kita lihat ya bahwa Tuhan Yesus, dari sisi Tuhan Yesus, dia menghapus surat hutang. Ya, dia nggak bisa menghapus hukum Taurat. Makanya Tuhan tuh selalu bilangnya gini, menyediakan kematian buat kita. Kita yang mati dari hubungan suami istri antara dengan hukum Taurat. Jadi hukum Taurat ini agak rumit ya, tapi sebenarnya saya nanti akan kita jelas ngerti ya. Hukum Taurat itu udah nggak bisa, orang sudah makan buah pengetahuan yang baik yang jahat, ya udah menyatu. Makanya digambarkan sebagai satu kesatuan. Tetapi Tuhan Yesus menyediakan kematian. Jadi seorang istri memperoleh mati baru bisa cerai. Nah, sekarang dibangkitkan bersama Yesus, ciptaan baru, menjadi istrinya atau mempelainya Yesus, milik Yesus. Ya, jadi jelas ya. Jadi surat hutang itu apa? Surat hutang itu mendakwa dan mengancam. Nah, iblis itu pendakwa. Ya, di dalam Wahyu 5 ayat 12 ya, iblis itu pendakwa. Dia itu memang pendusta, tetapi hasatan itu artinya pendakwa. Saudara boleh catat ya, iblis itu satan, hasatan itu namanya pendakwa, penuntut. Jadi kalau saudara tahu nih sekarang nih, saudara dan saya tahu, kalau masih ada dakwaan, masih ada tuduhan, masih ada tuntutan, itu bukan dari Roh Kudus. Nanti kita akan berjalan akan ketemu ayat-ayatnya, tapi kalau sekarang jadi kepanjangan. Ya, jadi kita udah tahu, oh iblis itu. Nah, dia mau mengembalikan apa? Mau mengembalikan surat utang yang sudah Tuhan pantek di kayu salib, dipakukan. Ya, kita tahu nih, dari awal saya udah bilang tadi, surat utang itu nggak main ditaruh di bawah karpet sama Tuhan. Karena kita, ini juga penting ya, ini juga penting. Saya stated nih ya, bahwa kita bukan hutang sama iblis ya. Iblis dari awal, dari start di Taman Eden nggak punya modal apa-apa selain nipu. Kita punya hutang dosa dengan keadilan Allah. Ya, jadi keadilan Allah itu harus dipenuhi. Nggak bisa ditaruh di bawah karpet aja. Nggak bisa. Kenapa gitu, Pak? Kalau Tuhan itu tidak adil, maka seluruh semesta ini chaos, runtuh. Nah, tetapi dia kan kasih, Pak. Iya, makanya kasih dan keadilan Tuhan itu dipenuhi, ya, berciuman, Alkitab katakan bertemu di kayu salib. Jadi Yesus itu menggenapinya atau melunasinya atau menyelesaikannya itu dengan legal standing yang kuat, legal standing yang sah. Ya, jadi saudara ini sebenarnya tidak bisa lagi dituntut sedikit pun juga sama iblis. Tapi namanya juga dia usaha, kan? Nah, jadi sebenarnya iblis tuh nggak bisa bikin malu kita, sekalipun kita gagal atau sedang gagal. Ayat 15 katakan gini, iya, Yesus telah melucuti pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa dan menjadikan mereka tontonan umum dalam kemenangannya. Sudah lihat ya, surat hutang kita kepada Bapa, kepada Allah, sudah dipakukan di kayu salib. Tuntutannya bisa lagi nggak? Nggak bisa, sudah lunas. Iblis mau pakai senjata itu, yaitu tuntutan itu, atau dakwaan itu, atau surat itu sebagai senjata. Dia sudah dilucuti.
Sama, makanya dalam buku ini dikatakan sama seperti pelucutan senjata nuklir. Ya, dia sudah dilucuti. Kenapa Rasul Paulus di jemaat Kolose ini memakai istilah itu? Ya, melucuti pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa. Yaitu bicara pemerintah-pemerintah, penguasa-penguasa, roh-roh jahat di udara. Nah, itu istilah yang sering dipakai. Itu sama dia pakai seperti orang Romawi ketika mereka itu menang perang, ya, pulang dan melakukan parade di Roma. Nah, jenderalnya di depan, ya, semua atau rajanya atau yang berperang, yang menang, misalnya Caesar di depan, jenderal-jenderalnya di belakang, terus prajurit-prajurit terus belakang. Nah, yang paling belakang sekali itu adalah tawanan. Mereka dilucuti, ya, tinggal pakaian dalam doang, ditelanjangi, nyeker, nggak pakai kasut. Supaya apa? Supaya nggak bisa lari, dirantai, ya, oleh rakyat yang menonton. Mereka itu dipoyokin, ya, apa tuh, di kata-kata dihina, ditimpuk telur busuk kali, atau tomat busuk atau segala macam. Ya, mereka itu terhina. Nah, ini penting saudara, dengan ayat ini kita penting. Orang kasih karunia itu harus berdiri teguh begini. Sudah lunas, overpayment, Tuhan Yesus yang udah bayar. Saya posisinya duduk bersama Yesus. Kalau iblis datang ngata-ngatain, mendakwa, menuduh ini, mestinya bukan kita yang malu, dia yang malu. Gitu gampangnya. Ya. Musuh-musuh itulah yang malu. Kenapa? Karena mereka itu dilucuti dan dijadikan tontonan di hadapan. Di hadapan apa tadi dikatakan? Di tontonan umum. Nah, kita mesti mendeklarasikan gitu. Saya adalah kebenaran Allah dalam Kristus. Nah, makanya sampailah kita ke situ, ya. Saya adalah kebenaran Allah dalam Kristus. Jadi iblis itu sudah dilucuti benar-benar nih. Ya. Nah, seringkali makanya diulang-ulang, ya, bahwa tumpas habis segala, atau tolak mentah-mentah segala dakwaan, tuduhan atau penghukuman. Tumpas habis. Ya, karena tadi dikatakan Yesus sudah melakukan dengan legal standing yang sah, yang benar. Ini ayatnya supaya saudara bisa catat ayatnya, ya. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Nah, ini pembayarannya. Pertukaran, kan? Pertukaran di kayu salib. Ya, saudara mesti paham ini benar-benar terjadi pertukaran. Ya, kutuk kita kepada Yesus di kayu salib 2000 tahun yang lalu, dan penebusan atau kebenaran Yesus itu buat kita, atau berkat. Ya, berkat sama kutuk kan berbeda, ya. Makanya sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Ya, jadi kita telah, poinnya apa Pak Melki? Poinnya gini, kita telah ditebus dari kutuk hukum Taurat. Itu poinnya. Ya, saudara mesti benar-benar terima itu di dalam roh saudara dan saya, bahwa kita ini sudah ditebus dari kutuk hukum Taurat. Apa Pak Melki kutuk hukum Taurat? Do good, get good. Do bad, get bad. Gitu aja. Dan semua orang telah manusia telah berbuat dosa, semua orang jadi dihukum, udah pasti. Karena semua orang salah, pasti dihukum, pasti masuk neraka. Iya. Nah, kutukan, belum lagi kutukan. Ada Pak, kutukan dirajam Pak. Iya betul. Hidupnya seperti dirajam aja. Ada Pak, kalau lawan musuh pasti kalah Pak. Iya betul. Kekalahan aja. Orang Kristen kalah terus. Iya Pak, kalau kerja apa-apa nggak pernah sukses, nggak pernah berhasil. Iya, kekalahan. Kena kutuk aja terus. Iya ya, hidup gua kayak seperti ditimpukin batu. Ada orang bilang gitu sama saya. Iya betul. Kenapa? Karena lupa. Atau dikadalin sama iblis tadi. Ya, nggak teguh pada dalam pelucutan senjata tadi. Padahal senjata iblis sudah dilucuti. Jadi, intinya apa poinnya? Jangan mau lagi mempersenjatai iblis dengan hukum Taurat. Hukum Taurat, kalau iblis menuntut kita, ya pasti pakai hukum Taurat. Mau pakai apa lagi? Ada tertulis, sama Yesus aja bilang begitu. Ada tertulis, ada tertulis. Ya ada tertulis juga. Atau jangan diladenin, udah gitu aja. Ya, melawan tuntutan atau dakwaan iblis paling gampang itu jangan diladenin. Tetapi kita perlu untuk diri kita mengingatkan
Saya adalah kebenaran Allah dalam Kristus. Ya. Jadi udah jelas ya, yang malu bukan kita. Saudara dan saya, poinnya dari sisi kita udah lihat ya, iblis yang malu. Karena sudah dijadiin tontonan umum, sudah dilucuti, sudah ditelanjangi, sudah dibawa arak-arakan atas kemenangan Yesus tadi kan. Yesus sudah menang kan? Tadi kita udah baca tuh dalam Kolose 2 tadi. Nah, malu nggak kita sekarang memberitakan kasih karunia radikal? Malu nggak? Tidak. Ya, kita tidak malu. Ya, yang punya hutang yang malu. Ya. Jadi kalau iblis itu menuduh lagi, membuat kita ini punya hutang lagi. Kasih lagi dia senjata sama kita. Ya, jadi menjauh dari Tuhan. Itu poinnya cuma itu aja. Jadi kita menikmati. Jadi nah, kalau kita bilang apa? Saya selalu bilang gini, kalau bawa firman. Hati nurani saya perfect. Kenapa Pak Melki? Kan Pak Melki masih bisa gagal. Iya, hati nurani saya perfect karena korbannya perfect. Ya, hati nurani saya murni atau sempurna karena korbannya sempurna. Jadi tunjuk aja sertifikat lunas. Nih, iblis lihat tuh. Kalau mau kasih lihat juga, ya tanda lunas. Karena ya ini sedikit aja intermezzo menyingkir dikit ya, dari Ibrani 11 ayat 1 itu tentang definisi iman. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti. Nah, kata bukti itu title deeds. Ya, sertifikat tadi, bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat, yang tidak kita lihat. Ya, jadi title deeds itu misalnya gini, ada orang punya rumah yang luas gitu. Kadang-kadang dulu di rumah papi saya besar kan, di depan ada warung. Pak Tanok mau minta tempat buat warung. Ya memang untuk papi saya kasih ya. Tapi ketika jembatan mau dilebarin, mau diusir, susahnya minta ampun. Padahal itu tanah kita, gitu misalnya. Nah, sekarang kalau saudara punya mobil, misalnya di depan, saudara parkir. Terus ada orang, saudara nggak kenal, saudara bilang gini, Pak Melki, ini mobil saya ya. Saudara bilang apa? Enggak, ini mobil saya. Nih, STNK-nya, ini BPKB-nya, misalnya. Ya, jadi ketika iblis itu datang, ya mau ambil sesuatu dari kita, jangan dikasih. Itu poinnya, ya. Jadi hukum Taurat itu, nah sekarang kita tanya, kalau gitu Pak Melki, kenapa sih Tuhan pakai kasih hukum Taurat, buat apa sih? Jadi hukum Taurat ini dirancang, jadi hukum Taurat gini, ini juga penting ya, ini sebagai dasar-dasar yang kita hadapi dalam realita sebagai orang yang percaya kasih karunia. Itu kemarin juga masih ada tuh orang bilang gitu sama saya. Itu tuh Pak Melki tuh merendahkan hukum Taurat tuh. Hukum Taurat mau dihapus-hapus sama dia. Saya bilang, enggak orang kasih karunia itu meninggikan hukum Taurat pada posisinya yang sebenarnya dan tujuan yang sebenarnya ya. Jadi gini, saudara, gampangnya. Kalau orang bilang begitu jangan diwaro lah ya. Jangan dianggap ya. Hukum Taurat itu kudus, benar, adil. Bagi saya kudus, benar, adil. Tuhan yang bikin, Tuhan yang kasih ya, Tuhan yang bikin. Ya, tetapi itu dirancang untuk apa? Dirancang untuk menunjukkan kelemahan, dosa-dosa, atau ketidakmampuan kita untuk kudus, benar, adil. Ulangi ya. Hukum Taurat kudus, benar, adil. Tetapi Tuhan itu merancang hukum Taurat untuk menunjukkan kita bahwa dosa-dosa, kelemahan, atau ketidakmampuan kita untuk kudus, benar, adil tuh kita nggak mampu. Gitu. Rumit amat sih Pak Melki. Ya udahlah, hukum Taurat itu seperti cermin. Kalau lihat cermin, wah ada kekurangan, ada kesalahan gitu ya. Di ayat yang lain, justru oleh hukum Taurat kita mengenal dosa. Nah, tapi nanti di bab-bab berikutnya, nggak apa-apa lah. Intinya, hukum Taurat itu nggak bisa membuat kita kudus, benar, adil. Tetapi darah Yesus bisa. Dan darah Yesus sudah. Ya, darah Yesus membuat kita kudus. Amin. Ya. Jadi hukum Taurat itu sederhananya gini, tidak ada hukum Taurat, tidak ada dosa. Nah, ini penting juga supaya kita ini melihat benar-benar dengan dasar yang kokoh ya. Saya sih poinnya itu aja. Saudara udah sering dengar sih. Ya, jadi punya satu tujuan aja hukum Taurat. Jadi saudara bikin, apa sih tujuan hukum Taurat Pak Melki? Cuma satu.
Ya, nggak ada hukum Taurat, nggak ada dosa. Gitu. Itu kata firman Tuhan bilang gini. Di dalam, sebentar ya, di dalam Roma 5 ayat yang ke-13. Sebab sebelum hukum Taurat ada, telah ada dosa katanya di dunia. Tetapi dosa itu tidak diperhitungkan kalau tidak ada hukum Taurat. Wah, gimana? Ya baca dulu ya. Jadi kalau nggak ada hukum Taurat, tidak ada perhitungannya. Orang bikin salah ya nggak ada hitungannya, dari mana? Ya. Nah, Roma 4 ayat 15 katakan gini, sama nih. Karena hukum Taurat membangkitkan murka. Oke, depannya ya. Tetapi di mana tidak ada hukum Taurat, di sana tidak ada juga pelanggaran. Gimana sih Pak Melki? Ya kalau saya parkir di depan rumah saya, di depan atau di rumah Pak Henry, nggak ada letter P dicoret, saya melanggar nggak? Enggak. Ya, tetapi kalau ada letter P atau letter S dicoret, saya parkir di situ, atau saya berhenti di situ, saya ditangkap. Kenapa? Ada hukumnya. Dilarang parkir. Satu lagi ya. Roma 3 ayat 20. Sebab tidak ada seorang pun yang dapat dibenarkan di hadapan Allah oleh karena melakukan hukum Taurat. Ya jelas ya. Jadi kalau ada orang mengotot mengembalikan kasih karunia Tuhan kembali ke hukum Taurat, nah nasibnya seperti ini. Ya, karena justru oleh hukum Taurat orang mengenal dosa. Nah, benar ya? Jadi tujuan hukum Taurat, satu-satunya tujuan apa? Supaya orang mengenal dosa. Tidak ada hukum Taurat, tidak ada dosa. Gampang ya? Gampang ya. Jadi tidak ada pengetahuan tentang dosa. Dan itu akibatnya apa? Itu akibatnya tidak ada kebutuhan juru selamat. Oh, jadi ada tujuannya dong hukum Taurat. Ada. Makanya orang kalau di bawah, di luar Yesus atau orang Kristen yang masih mau di bawah hukum Taurat, lakukan dengan sempurna. Baru di situ dia ngerasa gini, iya saya nggak sanggup ya ternyata. Iya deh, balik deh juru selamat. Oleh karena salib Kristus berbalik kepada kasih karunia. Itu pertobatan, tesufah. Ya, oke lah, tapi nanti berjalan. Jadi hukum Taurat tidak dirancang untuk menjadikan kita kudus, tapi untuk menyadarkan kita ketidakkudusan kita atau ketidaksalehan kita. Bahwa kita tidak bisa saleh, tidak bisa kudus. Ya, nah iblis itu kembali lagi pendakwa, dia ahli hukum. Yang begitu juga mesti lebih ahli oleh wisdom Tuhan. Ya dia berdusta hanya apa? Supaya kita terus-menerus rasa bersalah. Jadi padahal rasa bersalah itu sudah dilucuti, yaitu hukum Taurat tadi kan. Surat hutang deh tepatnya. Tepatnya surat hutang itu sudah dipatukan. Nah, senjata iblis itu udah nggak ada. Dia nggak punya M16-nya gitu. Nggak punya senjata apa-apa. Udah telanjang nih, udah botak, udah habis-habisan. Nah, jadi kalau dengan apa? Nah, ini buat kita sekarang. Kita udah paham sekarang. Oh, hukum Taurat dirancang supaya kita mengenal dosa. Dan kita itu menyadari kita itu butuh juru selamat, gampangnya gitu kan. Nah, tapi kalau kita taruh lagi hukum Taurat, iblis pakai lagi senjatanya untuk mendakwa, menuduh kita jadi jauh. Nah, sekarang buat kita untuk menangkal, untuk mengingatkan bahwa selalu bahwa kita ini itu sudah dibenarkan apa? Ya, yang sering kita ngomong, 2 Korintus 5 ayat 21. Ya, dia yang tidak mengenal dosa telah dibuat dia menjadi dosa karena kita. Ya udah lihat pertukaran lagi nih ya. Supaya, nah ini supaya ya dalam dia kita dibenarkan oleh Allah. Ya, so we become the righteousness of God in Christ. Itulah sebabnya kita berkata bahwa saya adalah kebenaran Allah dalam Kristus. Makanya di buku ini apa diulang-ulang? Ayo bilang lagi, saya adalah kebenaran Allah di dalam Kristus. Sekali lagi, saya adalah kebenaran Allah di dalam Kristus. Artinya apa Pak Melki? Ada yang nanya kan? Kebenaran Allah itu maksudnya apa Pak Melki? Kita sama benar dengan Yesus. Itu aja artinya. Ya, dan sama benar dengan Yesus sendiri. Itulah yang Tuhan lihat kepada kita. Jadi jangan main-main itu dengan itu. Ya, bukannya kita bilang, wah Tuhan saya mah cacing, debu tanah, saya mah orang berdosa, saya mah nggak ada apa-apanya Tuhan, saya mah patut dihukum di ini. Tuhan bingung. Itu mah bukannya rohani itu, ngeselin kalau menurut saya.
Tapi kan Pak ada ayatnya Pak, memang si cacing Yakub. Iya udah, itu udah ditebus. Itu poinnya. Ya, jadi hanya kasih karunia radikal lah harapan kita. Jadi sama-sama katakan kasih karunia radikal nih. Ini penting banget dari awal bab 1, dari pendahuluan, dari kata pengantar, ada radikal. Ya. Jadi iblis tuh benci banget kasih karunia radikal. Ya, kita sebenarnya dengan pengetahuan kayak gini, iblis sudah benci banget. Ya, karena menyebabkan orang percaya itu berkuasa dalam hidup. Nah, itulah destin to reign, berkuasa, ditakdirkan berkuasa dalam hidup. Atau gampang ini, kita ini pasti berkuasa dalam hidup. Karena orang sama kita benarnya dengan Allah, dengan Yesus di mata Tuhan. Ya. Jadi kalau ada orang juga bertanya, Pak, kehidupan di buku ini kan ditulis kehidupan orang Kristen itu mustahil. Bukan sulit, tetapi mustahil. Iya. Sebenarnya gimana nggak mustahil? Ya. Ya coba ya saya bacain ya. Jadi untuk hidup kudus, benar, saleh, adil, sesuai standar Alkitab, perjanjian lama kita aja udah nggak mungkin. Ya, 10 perintah Allah dan 613 aturan di bawahnya. Sekarang di perjanjian baru, mengasihi musuh, nah, misalnya gitu, ya kan? Berbuat roh misalnya, pikiran, perasaan, kehendak Kristus, penuh karunia Kristus. Semua itu bukannya sukar, mustahil. Betul. Nah, ya kan? Tetapi kenapa jadi mudah buat kita? Ya, saudara dan saya cuma terima, percaya dan terima. Ya. Jadi, ketika kita percaya dengan dasar gini, saya adalah kebenaran Allah dalam Kristus. Kita terima semua. Apa yang Yesus sudah capai di kayu salib. Apa yang Yesus sudah bayar. Nah, itu pondasi. Jadi pondasi mengerti bahwa Tuhan sudah genapi, sudah lunasi, sudah bayar overpayment, sudah lunas, total, lengkap, sempurna. Nggak ada tuntutan lagi, nggak mau kasih lagi iblis senjata, apalah yang sudah dilucuti. Dia yang malu, saya nggak malu memberitakan kasih karunia secara radikal. Saya sama sekali nggak malu, saya bangga di dalam Kristus. Saya nggak frustrasi, saya nggak peduli, ya, seolah-olah gitu ya kan. Bukannya sombong ya, tetapi dengan rendah hati saya percaya. Nah saudara lihat, ya, iblis punya kuasa nggak? Enggak. Ya, sampai situ dulu. Tuhan Yesus memberkati.